Hayyul hadi bi ajmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini Allah kembali masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan hingga kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kita iringi dengan pengajian singkat. Mudah-mudahan kiranya amal ibadah yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus pengajian kita mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan sekaligus amal untuk menuju kehidupan yang lebih kekal di kemudian hari. Salam dan salam mari pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Tidak lupa pula kepada para alim ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat di malam hari yang berbahagia ini, sebagaimana biasanya kita akan mengkaji secuil ilmu pengetahuan dari sekian banyak ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita kaji, kita dalami dan kita pelajari. Mudah-mudahan sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kiranya kajian ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, termasuk bagi kami sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian. Jemaah yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok, yang hidup secara bersama-sama, dan kita tidak bisa menjalani kehidupan secara personal tanpa orang lain. Kehidupan kita yang kita jalani sejak kita lahir sampai hari ini, kita selalu butuh orang lain. Kita selalu butuh kepada lingkungan kita. Kita butuh kepada tetangga kita dan lain sebagainya. Sehingga dalam menjalani kehidupan atau dalam menjalani hubungan sosial kemasyarakatan, ada hal-hal yang kita rencanakan yang kadang-kadang perencanaan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak jarang pula apa yang kita rencanakan, apa yang kita wacanakan justru bertolak belakang dengan keinginan sebelumnya. Dan seperti kami katakan di awal tadi bahwa sebagai makhluk sosial, setiap hari, setiap saat kita selalu berinteraksi dengan pihak-pihak yang lain, baik secara personal maupun berkelompok. Nah, disinilah kadang persoalan-persoalan sosial itu terjadi. Ketika kita melakukan interaksi sosial, baik antar personal maupun antar kelompok, terjadi persoalan-persoalan sosial yang terkadang semua itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, oleh sebab itu, di sanalah awal mula permasalahan terjadi antar sesama umat, baik antar personal maupun antar kelompok masyarakat. Bak gara-gara hana saban, bak hal-hal yang hana sesuai dengan keinginan kita nyu.
Sehingga muncul persoalan-persoalan sosial yang pada akhirnya mengakibatkan hubungan sosial itu bermasalah. Ya, surah bahasa katanya udah pegah, kadang membengeh-bengeh sampai truk bayat memutuskan silaturahmi. Dan semua itu berawal dari hati. Maka dalam kesempatan ini kita akan mengkaji sedikit secuil tentang persoalan hati. Mudah-mudahan pengajian ini atau kajian ini bermanfaat buat kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan bahwa dalam diri setiap manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat, bila darah yang segumpal itu baik, bila darah yang segumpal itu bermanfaat, maka seluruh tubuh manusia itu akan baik. Sebaliknya kata Rasulullah, wa idza fasadat, sekiranya yang segumpal tadi itu bermasalah, maka seluruh tubuh pula akan bermasalah. Lalu Rasulullah mengakhiri sabdanya dengan mengatakan, ala wahiyal qalb. Ketahuilah olehmu sekalian bahwa yang segumpal itu adalah hati. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi kita sampaikan di awal bahwa persoalan sosial itu atau hubungan sosial antar sesama masyarakat itu terkadang bisa bermasalah diakibatkan oleh hati. Wate hana tenang hati, wate sakit hati, dan lain sebagainya. Disitulah awal persoalan itu terjadi. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW paham betul terhadap kondisi kita. Beliau paham betul terhadap apa yang akan terjadi pada umatnya, khususnya tentang persoalan hati tadi. Maka beliau menawarkan kepada kita beberapa tips, beberapa penawar, beberapa obat agar hati kita ini bersih, agar hati kita ini tidak bermasalah, agar hati kita ini tidak sakit. Sebab menyokak sakit hati tak berangkat pu tak pegah tak pukon. Bermula dari hati. Menyok senang hati, ada yang hana mangat pi mangat. Tajak bak rumah hurung, gelayani dengan baik mesti, gesambut ramah segala macam, mangat hati ada makanan gesajikan hana mangat senang tu. Tapi sebaliknya ketika kita mendatangi suatu tempat, tajak bak rumah syarah tu, bak tetangga lah segala macam, hana gak ge perumun, sakit hati duit mangat gebi hana mangat. Bermula dari hati. Hati sumber segala penyakit. Maka menyatakan dalam kitab tasawuf, misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membahas secara panjang lebar tentang persoalan hati. Jamaah yang dirahmati Allah, secara singkat saja mengingat waktu kita, Rasulullah SAW menawarkan beberapa tips kepada kita, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, bermasyarakat, bertetangga, berumah tangga, dan lain sebagainya, agar hati kita tidak bermasalah. Yang pertama kata Rasulullah, agar terhindar dari sakit hati, Rasulullah memerintahkan kita untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri. Ketika hari ini ada orang ngomongin tentang kita, dipegah ke kitanya yang kengken, jangan langsung direspon, tapi introspeksi diri. Mungkin kadang tanya pernah tak pegah ke gop jamun. Barangkali kita juga pernah dahulu ngomongin orang lain, sehingga ketika hari ini dia ngomongin kita. Ketika ada orang yang hari ini berbuat jahat dalam tanda kutip untuk kita, kita harus introspeksi diri. Barangkali jamun-jamun pernah tak pebut yang hanaga ke gop.
Dan itu terus berlangsung dalam keseharian kita. Lagi ada pegang apa? Kita hanya 24 jam kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan di rumah tangga. Hana yang pah tapi pasti ada selalu persoalan-persoalan itu muncul. Selalu persoalan-persoalan itu ada. Dan persoalan itu membawa kita sakit hati. Maka introspeksi diri. Pakar ni keung kelong orang, pakar ni pegah kelong orang, pakar ni fitnah long orang. Kadang itanya pernah lakukan hal yang sama terhadap orang lain, walau bukan hari ini, mungkin beberapa waktu yang lalu. Sehingga hari ini Allah memerintahkan orang-orang tertentu untuk memfitnah kita, untuk membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang kita, untuk berbuat sesuatu yang tidak baik dalam pandangan kita. Kadang kita juga pernah melakukannya di masa yang lalu. Maka introspeksi diri, itu anjuran Rasulullah. Wajar ikeng kelong, karena long jamun pernah ku keng gegop. Hendak hati itu. Tapi kalau kita tidak pernah introspeksi diri, ya icah laju. Urusannya pegah-pegah ke roh. Di roh hantang ku pegah kaji. Kadang mana ni tengok. Sebab hal ini berbanding terbalik juga seperti kita berbuat baik. Ketika kita berbuat baik terhadap seseorang atau terhadap sekelompok orang, belum tentu orang itu yang membalas kebaikan kita. Mungkin orang lain. Hari ini kita berbuat baik terhadap orang lain, mungkin bulan depan, tahun depan ada orang lain lagi yang berbuat baik kepada kita, bukan orang yang sama. Dan jangan pernah mengharapkan orang yang sama akan membalas kebaikan kita. Sama juga dengan kondisi ini. Ketika hari ini kita disakiti oleh orang, belum tentu kita pernah menyakiti dia. Kadang jamun-jamun nak pernah tersakiti orang lain. Maka introspeksi diri. Introspeksi. Menyohan tertim introspeksi diri, nyo surau tepuk itu yang darah dia. Si Aab begini. Ini yang pertama Rasulullah sampaikan. Bila ada orang yang membicarakan kita, bila ada orang yang berbuat tidak menyenangkan kita, jangan langsung menganggap bahwa orang tersebut sudah mengkhianati kita, tapi cobalah introspeksi diri. Barangkali kita juga pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain, terhadap kelompok masyarakat yang lain. Itu yang pertama secara singkat. Tips yang disampaikan oleh Rasulullah agar hantar kiati itu. Menyohana dah pegak menang tak kiati itu. Menyo tak pegak menang tingat tu. Long nak pegah kegop aja mun. Ketika orang nyoi pegah ke long wajar. Long na long keung kegop jamun. Ketika orang nyoi keun ke long katiri. Long na long khianati gop jamun. Ketika orang nyoi long dikhianati wajar. Menang-menanglah. Sehingga hati itu nyaman. Hati itu nyaman. Sebab menyohana manga hati itu tapukan nak kita pegah. Itu yang pertama secara singkat. Yang kedua, kata Rasulullah, hindari iri dan dengki. Agar tidak sakit hati, maka hindari iri dan dengki. Ini juga sumber masalah. Sumber masalah dalam kehidupan adalah iri dan dengki. Iri digegop. Kepu iri digegop na motor baru. Iri digegop na rumah baru. Iri digegop punya jabatan. Iri terhadap orang lain. Macam-macam. Kita selalu iri melihat orang lain. Nyolawitnya, maaf, mungkin ibu-ibu menyabarakan iri digegop sepjai pot putih di rumah. Dalam beberapa minggu terakhir ini, iri digegop nabak lebu di rumah.
Di bak lebunya pi hana ada depu-depu dong nantuk bak janda bolong nanan. Iri di pakan ni rumah jihna pakan ni tanyo hana. Iri di pakai rumah jihna lidah mertua tanyo hana. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat sakit hati. Sakit hati tu pahicah kalau ni ya bela bungong baru. Pahicah kalau ni rumah baru, motor baru. Bengih kero. Maka dalam kajian beberapa waktu yang lalu kami pernah menyampaikan kadang urang darah kan wap ge pajuh ti kameng kena ada bagah. Kadang na yang wap ge kalan kameng darah. Urang darah wap bengih ke gop ti wap iri ke gop. Hana tenang udip tu. Maka hindari iri agar hati kita menjadi tenang. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyampaikan, hindari dirimu dari iri kata Rasulullah kecuali terhadap dua hal. Dua halnya jud tak iri kepada Rasulullah. Pertama, orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, nyan wajib iri. Orang lebih harta oleh Allah. Harta itu dibelanjakan di jalan Allah. Wajib tak iri ke orangnya. Pakai ni tanya haid. Igaknya 3 minggu 3 kaga pegat kanduri kan yatim. Beri itu pakai tanya haid. 6 bulan sekali dia melakukan sunatan massal. Beri itu. Kenapa kita tidak sanggup? Setiap tahun dia bersama keluarganya umrah. Beri itu. Kenapa kita tidak sanggup? Padahal kita juga memiliki harta yang sama atau bahkan mungkin lebih banyak kita. Itanyo sering iri itu kan keurangnya berbuat baik. Tapi kita sering iri terhadap harta orang. Maka jijai harta apa itu? Yang kayak publik iri tidak igop motor, iri tidak pegat rumah, iri igop le kebun sawit, le nehun, le macam-macam. Itu yang kita iri, bukan terhadap kebaikannya. Kebaikan jarang orang mau iri. Pakai ni sedekah. Habis-habis sedekah. Menyan bertairi. Maka Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim tadi, boleh iri terhadap dua orang, dua golongan. Orang yang diberikan harta oleh Allah, tapi dibelanjakannya hartanya di jalan Allah. Bergak masjid, bantu bangun pesantren, bantu bangun rumah sekolah untuk kesejahteraan umat. Nyan yang beriri itu. Selebihnya pegadah irinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, boleh iri terhadap orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah, tapi dia berlaku adil. Diberikan kekuasaan oleh Allah dalam lingkup sekecil, misalnya bahasa katanya dia kekecil itu menanda pegang dia kekedusun, di atasnya mungkin jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, wali kota, segala macam lah. Tapi dia bisa berlaku adil, nyan giwiri dalam konteks agama kita. Bahkan dia bisa berbuat adil sementara di tangannya ada kekuasaan. Beriri dia. Selebih daripada itu jangan. Tapi ada juga satu hadis lagi, misalnya disebutkan oleh Rasulullah, boleh kita iri terhadap ahli ibadah. Ke orang yang Jumat ibadat. Gok nyantip bengah ya sembahyang subuh berjamaah padahal katuha ke. Nyan payah iri ya. Setiap waktu 5 waktu sehari semalam dia mampu solat berjamaah. Kenapa saya tidak? Ini udah iri dah.
Itanya kadang kenan iri itu lagi dah begah bunuh. Iri itu terhadap harta gop. Iri itu terhadap jabatan gop. Iri terhadap kekayaan orang lain. Itu yang sering kita iri. Sehingga membuat hati semakin sakit. Tiga tak iri, tiga tak hati. Tapi mihana iri udip dia tenang. Tenang udip dia. Kata seorang ulama, kenapa muncul iri? Karena orang terlalu cinta terhadap dunia. Itu salah satu faktor yang menyebabkan orang iri. Karena orang terlalu cinta terhadap kehidupan dunia. Ketika kita terlalu cinta terhadap kehidupan dunia, maka di sanalah muncul iri. Lagi ada begah contoh pun. Akibat iri, maka rasa syukur itu hilang. Amadih kita syukuri, tanya nabak lebunya menteng tabah pok kajut. Tapi nyokon menyogop na limang boh pot itanya pi benar limang. Padahal kemampuan kita mungkin tidak seperti itu. Maka timbul iri. Menyogop iblau motor baru tahun 3 itanya mejek benar. Maka timbul iri. Menyogop pegak remah itanya pih benar. Timbul iri. Nyo penyakit tau. Baik sampai tak tamang rumah sakit gara-gara iri. Apa mungkin Ustaz nak urang tamang rumah sakit. Nah. Urang badhan gepikili stroke ke tamang rumah sakit pakat uap iri ke kalian saudara ke. Dan kita seperti yang sampaikan di awal tadi, kita adalah makhluk sosial. Tip uro berinteraksi dengan orang lain. Di samping rumah tanya, lagi haba benar begah kali puau bungong. Nya menyo iri itu si a icah tu. Maka jaga hati. Jangan sampai memunculkan atau menimbulkan sifat iri. Maha hana denang udim. Percayalah. Hidup kita tidak akan pernah tenang ketika rasa iri itu masih ada dalam diri kita. Anda tenang. Tetapi dengan bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, maka hati tenang. Hati dia tenang. Ketika ada saudara kita, tetangga kita, masyarakat di desa kita dan sebagainya, diberikan nikmat oleh Allah, kita syukuri nikmat terhadap mereka, hati kita tenang. Tapi mahan, ya, anak cara ayu. Dan itu adalah salah satu indikator kebahagiaan dunia. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita yang barangkali setiap kita salat kita doakan itu. Nah, salah satu indikator kebahagiaan dunia itu adalah ketika kehidupan kita tenang. Ketika hati kita selamat dari sifat iri. Nyan bahagia idonya. Kalau tidak, ada duit jaipeng dengan bahagia udip. Percayalah. Ketika hati masih bermasalah, sebagaimana kata Rasulullah, idza saluhat, jika hati itu selamat, jika hati itu tenang, jika hati itu bahagia, maka yang lain-lain senang dia. Kita sering melihat contoh, mohon maaf. Kadang ketika kita melihat orang-orang yang dalam tanda kutip di bawah kita, kehidupannya nyaman, tenang, adem, ayem. Tingat, pakan nilung haiti menan. Pakan nilung haiti menan. Tingat kadang-kadang. Padahal orangnya
secara ekonomi mungkin kita lebih hebat dari dia. Dalam bermasyarakat kita lebih haya dari goknya, tapi udip goknya sep tenang. Pakon hati benar. Qalbin salim, hatinya selamat. Selamat dari mana? Salah satunya adalah selamat dari rasa iri. Maka tips yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar rasa sakit hati hana bagitanya, hindari sifat iri. Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir mau saya sampaikan di samping tips-tips yang lain, karena waktu kita menjelang sholat Isya. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, agar kita terhindar dari rasa sakit hati, hindari amarah. Hindari amarah. Amarah itu datangnya dari syaitan. Maka hindari amarah. Munyo perle baik sakit hati, jaga baik sampai bengih. Jaga. Apa yang membuat kita marah? Kadang yang membuat kita marah itu adalah informasi-informasi yang tidak benar. Dalam pandangan kita hari ini mungkin disebut dengan hoax misalnya. Truk berita-berita yang hanagot, maka klarifikasi berita itu. Dalam bahasa agama tabayyun. Ketika ada berita atau informasi yang tidak menarik, tidak baik yang kita dapatkan, klarifikasi dulu informasi itu. Jangan langsung diterima. Baik cahaju. Boleh begahnya. Itanya kadang menantru informasi, icahaju. Yang kita kedepankan adalah emosi. Dan ketika emosi itu sudah bersarang dalam pikiran kita, maka akal sehat itu akan hilang. Urang tengah bengih hana putek pegah dengan bahasa yang god, akal sehatnya sudah tidak masuk lagi. Maka sebelum kemarahan itu ada, hindarkan diri sebisa mungkin dari rasa marah. Karena dalam ilmu kedokteran ini begah, urang yang sering tat marah, urat saraf itu kerek-kerek betul. Dan hilang kontrol. BEWO icahli. Dan persoalan sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, kita memang hidup penuh dengan persoalan. Hidup bermasyarakat itu penuh dengan persoalan, apalagi dalam dunia yang seperti sekarang ini. Sep jaya masalah. Dan ketika datang masalah, tabayyun tadi. Klarifikasi dulu, benar tidak ini informasi? Beicah haju. Itanya yang bagah tak kedepankan icah. Dan itu juga terjadi termasuk dalam rumah tangga. Beberapa waktu yang lalu, saya berdiskusi dengan seorang teman yang kebetulan bekerja pada mahkamah syariah atau pengadilan agama. Salah satu kasus yang paling banyak muncul hari ini adalah perceraian. Baik gugat cerai atau kasus-kasus yang lain. Nah, di antara kasus-kasus itu, di antara sekian banyak kasus itu, salah satu juga yang menjadi kasus yang paling menarik yang sering ditangani oleh pengadilan-pengadilan agama hampir di seluruh tempat adalah kasus miskomunikasi antar pasangan, miskomunikasi antar suami istri, wap bengeh benar, gara-gara marah, kita meng WA tabo, pah menulis bang ini, tanpa klarifikasi nyai pe ju HP boleh ke dia. Bang, kau ronyang kau pre. Padahal kadang andai kata kita klarifikasi nyoso yang hei bang bawe aro nyo.
Oh nyan ngenlung jamun wate matalung jai kula jamun. Trik hana merupaknya lepai temeng remoi alu. Jih memang dari jamun ke ni hei bang ke lu. Selesai masalah. Menyohana ada klarifikasi agi haba benar bekah. Yang kejit nebo password bah HP yang kejit nebo password ambil grup puilo berarti berakan tabi-tabi hei bang ke dah. Kau masalah. Sebaliknya kita yang laki-laki kadang nak urang hei dek ke perumah tanya itu dah berah. Pah dah mak ape pah tamang dek puhaba. Yang paling nanya HP ke ngenu ju. Kau masalah. Padahal andai kata kita klarifikasi so yang bawa WA ron hana gon tercatat nan. Pakai ni hei dek kira ni. Kadang ti abang terpupui, kadang ti syarai, hana duri tanya, kadang ti sosol hana sepat bagah-bagah bengi. Sehingga gara-gara marah, hubungan suami istri bisa bermasalah, hubungan masyarakat bisa bermasalah, tatanan sosial bisa bermasalah, gara-gara marah. Dan marah itu adalah salah satu dari upaya syaitan untuk mempengaruhi kita manusia. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa syaitan itu akan terus berupaya sehingga manusia itu cepat marah. Dan ketika manusia sudah marah, kata syaitan, maka dia akan membuat manusia itu berbolak-balik laksana anak-anak menendang bola. Mana ni pelaku tanya oleh syaitan ketika tengah marah, tengah bengih. Nya hanadah tepu nya. Nya tengah bengih, tengah perumah hanadah mak tuai tamping. Nya tengah bengih terkelakau hanadah me perumun tepu nya. Itulah syaitan tadi. Dan ate sakit ya. Mau bereng ate tu. Boleh-boleh ya. Sehingga udip dah hana nyaman. Menyote masalah udip hana nyaman. Allah jino. Kondisi dewasa ini berbeda sedikit dengan kondisi masa-masa lalu. Masa lalu di era tahun 80-an barangkali kita sering melihat tawuran. Urang teaag melihat. Bak patai urang melihat, urang melihat tu. Ataikah hanapa becut ka tilak baje melihat. Pakon gara-gara emosi. Alah lawitnya nak hadli dah dengar tanya. Kapres apa itu? Kapres. Ya kan emosi tu. Padahal persoalannya sedikit. Persoalannya sedikit. Gara-gara surah katanya udah begah, gara-gara boh limeng kiri himano. Nah ini ang kaicah dekat urang. Ini persoalan hati. Maka oleh karenanya para jamaah sekalian, nyata pegah panjang lau, nyokara wate insya pada minit itu tagai. Poin yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah pertama, peliharalah hati. Ketika hati kita tenang, ketika hati kita tidak bermasalah, maka itulah kebahagiaan yang sebenarnya di dunia. Tidak ada makna kita memiliki harta yang banyak ketika hati tidak tenang. Ketika hati sakit, hana makna. Hana makna. Maka menyosurah kamu dalam dunia pendidikan, ada yang namanya reward, ada yang namanya punishment. Punishment, hukuman dalam dunia pendidikan, kadang-kadang yang perlu disentuh itu adalah hatinya. Ketika kata kiate nyan tepukan. Hana sakit, kadang-kadang hukuman fisik, tapi lebih sakit dihukum ngati. Kami kasih contoh. Misal, sidra orang bengih ke perumah pam ke tempat. Yang sakit di tempatnya 2 orang, tapi sakit hati bak kenang tempatnya 2 bulan. Atau kadang-kadang disakiti dengan cara yang lain hati kita. Bagi pegahnya rencana long sang nam cara baru tu bodoh dia ke. Nya lebih sakit daripada tempat pun. Maka jaga hati.
pelihara hati. Ya, pelihara hati. Ketika hati tenang, insya-Allah hidup akan bahagia. Ada hanapeng nyo tenang tapi tenang bahagia tu. Betihnya. Pakan bahagia, hati tenang. Tapi ada jai tat peng menyoati hana tenang hati bahagia ni. Gepuau peng le suami mempampang rumah. Tapi tak dengar khabar katnya kena mengkawin lain. Nya hana mangat nyampengnya. Pakan hati kita bermasalah. Tak pajuh dan ke mathen jut. Menyogot hubungan dua, hubungan sosial buno, suami isteri dengan masyarakat segala macam, ngan ke mathennya tembun dia. Tapi sebaliknya, orang bisa bermasalah ketika hatinya bermasalah. Oleh sebab itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang penting untuk kita bersama pahami, dan oleh karenanya dalam dunia Islam lahirlah salah satu cabang ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf, yang salah satu fungsinya adalah bagaimana kita memelihara hati kita di samping fungsi-fungsi ilmu tasawuf yang lain. Bagaimana kita menjaga hati? Bagaimana kita memelihara hati agar kita tidak sakit hati, agar di hati kita tidak muncul berbagai macam penyakit yang lain. Yang terpegang masalah hati panjang. Kita kalian kita tahu sumber segala penyakit adalah hati. Ada sombong di sana, ada ria, ada angkuh, ada ujub. Maka orang Aceh kan ujub tu maa ria tekabuhinan yang le orang binatang. Itu pepatah kita orang Aceh. Maka oleh sebab itu jaga hati, pelihara hati agar hidup tenang, ibadah kita tenang, tak jak sembahyang, tak pengajian lagi tenang tu, menyuati tenang. Tapi menyuati hana tenang pun, tak nak jak sembahyang. Kita menuju musalla, kita menuju masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita bermasalah, yang ibadah tenang. Tapi ketika hati kita tenang, baca takbir Allahu Akbar, takbir tenang, dah nak tengok tepu. Nyo kadang-kadang ketika hati kita bermasalah, hati kita sakit, tengah takbir Allahu Akbar, takbir baca doa iftitah kai we lain. Sering terjadi. Kenapa? Hati bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim tak baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kah kedi. Padahal li Allah Ar-Rahmanir Rahim baru iyyaka na'budu. Itanya li bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tu ada kan iyyaka na'budu dulu dia. Pakan hati tu weh yuwaswisu fi sudurin nas. Maka jaga hati. Menyuati selamat, udip bahagia. Menyuati memasalah, udip tidak akan pernah bahagia. Itulah dinamika kehidupan. Dan itu yang akan kita rasakan setiap hari. Dengan tetangga, mesti tanya surah tanya di kedai yang orang mekat, nyo hana tenang dekat tetangga, nanti urut tepuk icah. Kedai ji kita ai tamang barang baru, kedai kita nyo hana. Kedai ji ai tamang urang yang moblok, kedai kita nyo hana. Nyate dia mumak-mak juga. Tapukan. Maka jaga hati. Jaga hati. Jangan iri. Jaga hati. Jangan cepat marah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bersama jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini menjadi jamaah yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat, selamat dari berbagai macam penyakit hati dan selamat dari rasa sakit hati, terutama terhadap lingkungan kita, terhadap saudara kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mudah-mudahan menyonyoh na bak katanya insya-Allah taber tetangga pun mangat, taber rumah tangga pun mangat, taber masyarakat pun mangat. Tapi ketika nyo hana bak katanya mentaber rumah tangga bae tak berah bertetangga hana mangat. Mudah-mudahan tamlake Allah Subhanahu wa taala kiranya kita yang hadir khususnya dan saudara-saudara kita pada umumnya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga hati kita. Mudah-mudahan hati kita tenang, hati kita selamat
dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mengingat waktu, barangkali demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini, kiranya bermanfaat bagi kami dan juga kepada para jamaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.